Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berjumpa di tempat ini, masih bisa bersekutu bersama-sama dalam kebaktian raya hari Minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan mari kita satukan hati kita bersama-sama. Biarlah kita memiliki kerinduan yang sama juga untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan sebab itu kami boleh menaikkan setiap pujian hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian kemuliaan. Sebab Engkau sudah mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Maka itu hormat, pujian, kemuliaan boleh keluar dari hati kami untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarkanlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Sebab itu kerinduan-Mu Tuhan akan kami. Kami boleh terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, bertumbuh serupa dengan Engkau Yesus. Kami rindu Engkau Allah, Roh Kudus penuhi kami, melawat dan menjamah setiap kami pagi ini Tuhan, dan di sepanjang hidup kami. Haleluya. Dan biarlah kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah penolong, Engkau Allah kemenangan kami, Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Sebab itu kami percaya hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku bersandar.
Ya biarlah pujian kami ini hanya tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Pegang tanganku dan tuntun langkahku. Haleluya. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan. Haleluya. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, dan Engkau pertahanan kami dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah seruan hati kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus kami berseru. Terpujilah Engkau Yesus, ku memuji namamu sepanjang hidup kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus. Iya, ini setiap kami, hati kami yang berseru kepadamu Tuhan, dan sepenuh hati kami. Yesus Tuhan, Engkau penyelamat kami, Engkau Tuhan kami. Mulut kami memuji Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya. Jemaat saja dengan sepenuh hati katakan bersama, Yesus, padamu kami berseru. Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Allah penyelamat kami, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus. Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau selalu berseru kepada Yesus Tuhan. Engkau Tuhan penyelamat, Engkau pelindung kami Tuhan, kemenangan kami. Ini mulut kami, ini hati kami, ini roh kami Tuhan, jiwa kami memuji Engkau. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru Yesus, padamu ku berseru.
pengharapan kami Tuhan, Engkau sukacita kami, Engkau penyelamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, seperti Engkau tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang termulia, karena itu kami mengagumi Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu di atas segalanya, hanya Engkau Tuhan kami, haleluya. Bagi nama-Mu yang kudus, ini setiap kami Tuhan yang percaya kepada-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Dan biarlah kami boleh bersatu hati, kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, sudah semakin banyak, puji Tuhan. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan, Engkau luar biasa. Haleluya. Dan katakan juga, Yesus Tuhan luar biasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau-lah penyelamat kami, Engkau-lah pemilik kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
daulat penuh atas hidup kami. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Ini rindu kami, kami rindukan kuasa lewatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Ya Allah, datanglah dan bersama kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian melalui matakan mujizat dinyatakan. Besarkan Tuhan, praise His honor. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, bersatu hati kami rindukan kuasa lewatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Ya Allah, datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian melalui matakan mujizat dinyatakan. Ya Tuhan, praise His honor. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita itu ajaib? Amin. Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Kau megah bagiku, yes Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Yesus, Kau Raja atasku. Tuhan yang Kaulah Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran layak berkuasa. Meminta semuanya, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, sebab Tuhan Engkau Yesus Raja kami yang termulia. Haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes, hanya Dia satu-satunya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku.
Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari jemaat, boleh dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami rindu untuk dipenuhi dengan firman-Mu lebih lagi. Dan kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bertahta dan berdaulatlah dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami, sebab kami tidak mampu berdiri dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan untuk menolong kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Ini kerinduan kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuasa
sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja. Sebab Engkaulah Tuhan kami, ya Allah kami. Tetapi ketika saya baca firman, selalu Tuhan ingatkan, harusnya kamu sampai di titik ini loh. Kamu harus bisa mengampuni ini loh. Kamu harus bisa mengampuni orang yang dia berbuat jahat ke kamu meskipun kamu baik ke dia gitu. Itu susah. Tapi di dalam roh bisa. Pasti bisa Bapak Ibu. Dan saya ingat kemarin waktu saya kuliah, saya ada satu buku yang pernah saya baca. Coba next Mas Jerry. Ada satu buku yang cukup bagus Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tertarik. Ada bukunya Dr. A.B. Simpson ya. Bukunya tuh judulnya Mengikuti Kuasa Roh atau Mengikuti Pimpinan Roh, saya agak lupa. Tapi bagus. Dan di situ ada salah satu Dr. A.B. Simpson ini berikan ini. Jadi syarat-syarat mendapat kuasa rohani, kuasa roh itu, pertama, seorang harus berjalan di dalam kekudusan dan ketaatan dan menyenangkan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi seperti yang tadi awal saya sharingkan, kita nggak bisa nipu kuasa roh. Kalau kita nggak hidup sehari-hari dalam kekudusan, dalam ketaatan, kuasa itu nggak langsung. Kuasa Roh Kudus itu kita nggak kayak Power Ranger itu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pengen berubah, pengen memakai kekuatannya, kita berubah, pakai kekuatan Power Ranger bisa. Kuasa Roh Kudus nggak kayak gitu. Kalau kita nggak punya relasi yang baik sama Tuhan nggak bisa. Karena bukan kita yang mengontrol Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang mengontrol kita. Ketika kita mau menyembuhkan orang bukan karena keinginan kita semata gitu ya. Karena Roh Kudus mengizinkan waktu itu, ayo sembuhkan itu. Atau ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan dia bisa disembuhkan enggak? Bisa, sembuhkan. Karena izin Roh Kudus ya. Bukan kita yang ngontrol Roh Kudus semaunya. Jadi hidup semau-maunya, pas mau pelayanan, wah, pura-pura kudus gitu ya. Enggak bisa. Enggak akan bisa. Jadi ada ketaatan dalam firman Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk Alkitab. Ya ini sering kali kita dengar ya, karena memang kita hidup tuh petunjuknya ya Alkitab. Saya kemarin pernah ketemu orang di Jakarta. Jadi dia punya satu pegangan itu penafsiran dari sebuah web gitu ya.
yang dia juga nggak berani ngasih link webnya, dia sharingkan ke saya, dan dia percaya web itu 100%, padahal itu salah. Tapi dia menentang kebenaran yang lain hanya karena dia pegang satu web ini loh, satu tulisan di web ini yang saya nggak tahu siapa penulisnya, apa backgroundnya, dari mana dia belajar itu saya juga nggak tahu. Dia ngotot ini yang paling benar gitu. Saya ketawa ketemu orang kayak gitu. Kok bisa ya orang hanya memegang satu hal yang tidak jelas asal usulnya, yang bahkan tulisan itu menentang kebenaran firman Tuhan yang pertama, yang kedua menentang teolog-teolog yang penuh dengan Roh Kudus yang sudah menafsirkan ayat itu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, mereka yang menafsirkan secara benar itu ditentang. Orang yang sudah mendisiplin dirinya untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya dimentahkan sama dia hanya karena satu tulisan di web. Itu konyol menurut saya. Tapi ada gitu ya. Ada. Ini kalau dalam bahasa Jawa ya, yang nggak tahu bahasa Jawa nanti bisa tanya. Ini kayak lagu dangdut pokoknya joget tuh ya. Jadi mau yang lain kayak apa pokoknya joget. Pokoknya ini yang benar. Dia nggak mau tahu. Yang itu salah. Meskipun itu ditulis firman Tuhan dan ditafsirkan oleh bapak-bapak gereja dan orang-orang kudus lainnya, tapi dianggap itu salah gitu ya. Pokoknya joget dia. Saya temukan satu orang itu di Jakarta. Saya belum pernah ketemu dengan orang seperti itu di Solo, saya belum pernah. Di Jakarta saya temu orang seperti itu. Makanya, wah ini kalau saya nggak ngerti firman Tuhan, hilang saya di Jakarta. Hilang bener. Kemudian yang ketiga, memakai alat dan senjatanya yaitu firman Allah yang suci, Injil yang sederhana, murni dan lengkap, dan hasrat memuliakan Kristus. Itu motivasi yang benar. Jadi seorang itu kalau mau dipenuhi dengan kuasa roh, motifnya benar, ingin memuliakan Tuhan. Motifnya itu aja. Enggak mau dilihat orang, enggak mau. Terserahlah orang mau lihat atau enggak. Karena pengalaman hidup saya sudah mengajarkan saya bahwa sebaik-baiknya saya ada orang yang enggak senang sama saya. Dan sejahat-jahatnya orang pasti ada yang senang sama dia. Jadi saya nggak perlu pengakuan manusia gitu ya. Orang mau suka sama saya atau enggak, hak mereka lah. Tapi yang penting niat saya baik, motif saya benar. Saya mengatakan ini untuk memuliakan Tuhan, saya melakukan ini untuk memuliakan Tuhan, dan itu yang saya pelajari dalam hidup saya. Dan saya ingin sharingkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di Jakarta, memang ada sebuah pergumulan yang hebat dalam hati saya Bapak Ibu Saudara. Karena sejak awal saya berdoa untuk pekerjaan ini, saya berdoa untuk penempatan di Solo. Karena hati saya di Solo, pelayanan saya di Solo. Dan di waktu-waktu terakhir kemarin ada sebuah PMK yang sudah lost contact lama. Kemudian tiba-tiba ketua dari PMK itu adalah adik pemuritan saya, tiba-tiba menghubungi saya dan akhirnya bisa saya konekkan lagi dengan kampus sehingga bisa dilayani dengan baik. Jadi ada banyak yang saya merasa saya meninggalkan itu tuh berat gitu sebenarnya. Tapi ketika saya melihat kenyataannya bahwa paling tidak setahun ini saya harus ada di Jakarta, itu pergumulan dalam hati saya tuh dahsyat gitu. Ditambah lagi anak saya sakit, jadi sebulan saya tinggal tuh anak saya sakit terus. Padahal ketika saya di Solo, sekalipun mamahnya anosmia kena COVID, Ainsley nggak pernah kenapa-kenapa. Ketika saya tinggal tuh sakit, saya tuh di sana tuh nangis saya. Karena ya nggak ada yang bisa saya lakukan, saya hanya nangis dan berdoa. Karena pertama Tuhan tahulah pelayanan saya ada di Solo dan saya bisa ya melayani Tuhan di Solo. Dan ketika saya tinggal juga anak saya sakit. Tapi di situ saya merasa
awalnya itu memang berat, tapi hari demi hari Tuhan beri hikmat gini. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di pusat, kesempatan saya untuk menolong orang, entah gereja, entah yayasan Kristen, entah ini, kesempatan saya besar, sangat terbuka besar. Kenapa? Karena di pusat otomatis saya punya power gitu ya, punya wewenang untuk menolong tuh jauh lebih hebat. Sedangkan kalau saya di Solo gitu ya, skupnya lebih kecil gitu ya, tetap bisa nolong orang tapi skupnya lebih kecil gitu ya. Memang hati saya tetap di Solo Bapak Ibu. Sampai hari ini juga tetap di Solo. Saya belajar menerima untuk saya ada di Jakarta, bahkan nanti kalau ibu kota pindah ke IKN ya, saya pasti ikut ke IKN karena saya ada karena kantor pusat harus ikut ibu kota gitu ya. Tapi saya belajar untuk taat. Yang bagi saya ini enggak gampang, sangat tidak mudah untuk saya. Di Jakarta itu hampir setiap malam, ya kalau saya ada teman-teman di situ, kalau kumpul sama teman-teman ya mungkin bisa refresh sebentar. Tapi begitu pulang sampai di kos itu sedih ya itu. Mau nangis, cowok, enggak nangis ya sakit. Tapi akhirnya pas Ensli sakit saya nangis bener Bapak, saya nangis. Saya marah, saya nangis. Saya nggak tahu marah ke siapa. Saya cuma marah aja rasanya hatinya. Dan saya nangis, saya berdoa. Tapi di tengah-tengah seperti itu, yang saya bersyukur Tuhan tetap dengan setia memimpin gitu ya. Di tengah gejolak yang luar biasa dalam hati saya, Tuhan tetap mimpin gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu pada sebuah pola pikir bahwa saya harus taat apapun yang terjadi. Jadi doa saya, Tuhan saya pengen di Solo, Tuhan tahu pelayanan saya di Solo, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saya juga tidak mau memaksakan kehendak saya pada Tuhan gitu. Dan ini yang saya rindu untuk saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, untuk semua kita bisa kepenuhan Roh Kudus, karena di situ kita punya hikmat, kita punya keberanian, kita memiliki ketaatan untuk menjaga hidup kita tetap on track, tetap di dalam koridor Tuhan sampai akhir nanti, sampai Tuhan datang, kita diselamatkan dan Tuhan temui kita semua di dalam kemuliaan. Karena ternyata tertulis dalam firman Tuhan bahwa akan banyak kita temui orang-orang yang ketika nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya, ada pelayan-pelayan Tuhan yang seperti habis terbakar karena dia hidup di dalam dosa, dia menuruti dosanya, tapi melayani, tapi hidup di dalam dosa. Di hari-hari akhir akan dinyatakan orang-orang seperti itu, dan itu pasti malunya setengah mati ya Bapak Ibu Saudara. Saya pun pasti malu loh. Hari ini saya bisa sharingkan firman di sini. Besok kalau kemuliaan Tuhan datang, kita diangkat bareng-bareng, saya seperti habis terbakar. Bapak Ibu Saudara semua dalam kemuliaan ini, saya malu setengah mati. Ngapain dulu saya teriak-teriak firman Tuhan kalau saya sendiri nggak bisa menjaga kekudusan, nggak bisa menjaga diri saya dalam kudusan. Sekali lagi saya sharingkan, kita bisa nipu orang dengan sikap kita, tapi Roh Kudus kuasanya nggak pernah bisa ditiru, nggak pernah bisa ditipu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari setiap hari Bapak Ibu Saudara kita minta kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari, fulfill by Holy Spirit itu setiap hari gitu ya. Jadi setiap pagi kita berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, pimpin hidup saya hari ini, berikan hikmat untuk saya mengambil keputusan hari ini, untuk saya bertindak setiap hari. Minta kepenuhan Roh Kudus setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dan itu pun yang dilakukan para rasul waktu itu, dilakukan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, dan semuanya itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Karena standar kita, kalau kita baca di Efesus, bahwa kita semua akan disempurnakan di dalam kepenuhan Kristus itu. Standar kita itu Kristus. Tinggi ya, iya. Dan dengan kekuatan manusia kita tidak bisa mencapai itu, tapi dengan pimpinan Roh Kudus kita pasti bisa.
Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi penutupnya, jadi mari memohon kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari agar hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, karena standar kita Kristus, fokus kita Kristus, bukan yang lain. Jadi ada sedikit hal menarik Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin ditanya sama dosen saya. Ini saya samarkan namanya, tapi yang tahu biar tahu aja. Jadi ada 2 kelompok dulu bersatu. Kemudian kelompok ini pecah gitu ya. Kelompok persekutuan ini pecah. Terus yang satu ini sepertinya diberkati dengan berkat materi yang luar biasa. Hartanya berlimpah gitu ya. Tapi yang kelompok satunya ini enggak kaya-kaya gitu ya. Tetap pancet segitu. Terus tanya ke saya, "Gimana Gus menurutmu?" Terus saya jawab gini, kalau patokan kita diberkati orang benar itu adalah orang yang diberkati Tuhan dengan materi yang berlimpah, berarti Elon Musk, Jeff Bezos ya, itu orang-orang benar di dunia, orang-orang paling benar di dunia karena hartanya berlimpah gitu ya. Tapi orang benar tidak dinilai dengan itu. Jadi orang benar dinilai dari kepenuhan Roh Kudus di dalamnya, berhikmat atau enggak, punya relasi yang baik atau enggak sama Tuhan, dan itu tidak pernah muncul di dalam materinya, hartanya enggak pernah muncul di situ. Karena berkat materi itu berkat yang lain, karunia yang lain, bukan ciri-ciri utama orang dipenuhi Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari bersama-sama kita renungkan. Saya undang untuk pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil saat teduh. Kita sama-sama merenungkan dalam hati kita, memohon kepada Tuhan untuk kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hari-hari ini jahat, semakin hari bertambah, dunia ini semakin jahat. Jika tanpa Roh Kudus, hidup kita akan terbawa dalam kejahatan itu. Kita akan keluar dari koridor yang dimau Tuhan, dan mungkin kita keluar dari visi Tuhan. Tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus, kita akan terus dipimpin di dalam jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus,
Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai seterusnya, setiap hari, setiap pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari bersama-sama kita meminta pimpinan Roh Kudus. Kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk kita menjalani hari-hari kita di dalam pekerjaan, di dalam studi. Kita biarkan Roh Kudus berdaulat dalam hati dan hidup kita. Dan ini bukan keuntungan Tuhan, ini bukan benefit untuk Tuhan, tapi ini keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak mujizat yang bisa terjadi, karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam hidup umat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus. Dan biarlah setiap hati ini Tuhan, setiap tubuh ini, karena sesuai firman-Mu Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi kami rindu Tuhan hari ini, biar roh kami dan daging kami semua diperintah oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas hidup kami, sehingga akan banyak mujizat yang dibuat, sehingga akan banyak Injil yang akan terus diberitakan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan terus diceritakan sampai akhir nanti Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan mulut Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman, untuk menolong agar dunia yang jahat ini melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan. Karena kami adalah terang Tuhan, kami adalah garam dunia yang Tuhan pakai untuk menggarami dan menerangi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Haleluya. Dan saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang tak pernah didengar telinga.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau Allah sudah memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan menguduskan dan menaikkan persembahan ini Tuhan, untuk Engkau pakai dalam pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini, maupun setiap kami yang memberikan dalam kekurangan kami. Tuhan juga yang akan melingkupi setiap kami dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terlebih pakai kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan, Tuhan yang akan memberkati dengan hikmat supaya ia boleh mengelola keuangan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat boleh kembali duduk, dan kita akan menyaksikan warta gereja. Oh, tidak ada? Baik. Ya, dengan sukacita mari kita terus bersama-sama bersekutu di dalam kebaktian raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan sebelumnya setengah 9 kita akan mulai dengan mempersiapkan hati kita dalam doa intim pribadi. Kemudian bukan hanya hari Minggu saja kebaktian di tempat kita, tapi juga ada kebaktian tengah minggu yang dirasakan setiap hari Kamis jam 6 sore, baik secara onsite maupun online. Kemudian untuk persekutuan anak-anak muda Crown dilaksanakan setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu bersamaan dengan kebaktian raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 pagi di tempat ini sampai dengan selesai. Kemudian untuk warta pelayan besok Minggu ketiga, worship leader akan dilayani oleh Ibu Putri, persembahan dan asyir dilayani Ibu Wulan dan Saudari Tasya, dan multimedia streaming dilayani oleh Saudari Dita dan Saudara Selo. Ada pengumuman tambahan? Oke, kami serahkan kepada Pendeta Musi Teja. Hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa Mas Bagus dan Mbak Enggar akan berpamitan karena beliau berdua harus melangkah ke Jakarta. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa bukan perpisahan bagi kita, tetapi yang saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pakai Mas Bagus akan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, hari ini sebelum kita tutup, kita akan dengarkan kesaksian ataupun apa? Gimana, Pak? Tidak pamitan, oh, Pak. Ini tidak ada acara pamitan. Jadi hanya bentuk karena akan sering tetap ke Solo. Waktu dan tempat saya serahkan sama Mas Bagus atau Mbak Enggar. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tadi udah saya sharingkan semua sih kalau saya sebenarnya. Tapi memang jadi saya ingin cerita gini aja. Jadi rencana saya kemarin sebenarnya Ensli dan Enggar tuh tetap di Solo. Jadi saya
sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah bisa pulang gitu ya. Karena Solo Jakarta deket lah. Hanya ternyata anak ini terutama yang tidak bisa saya tinggal sepertinya. Jadi memang jadi gampang sakit. Jadi saya berpikir ya udahlah saya bawa aja gitu ya. Ya seperti tadi pergumulan saya adalah ya Enggar juga melayani di tempat ini gitu ya. Saya juga jadi 2 orang jadi tidak bisa di sini lagi, itu juga jadi pikiran saya gitu. Tapi ya jadi ya gimana, ketaatan tuh ya emang berat untuk saya juga dan saya enggak tahu maksudnya gimana gitu ya. Saya juga enggak tahu sampai hari ini. Yang penting saya ikuti aja gitu. Kalau dari saya sih gitu ya. Jadi gimana? Hati saya masih di sini gitu. Hati saya masih di sini, pikiran saya masih di sini. Jadi yang ke Jakarta itu hanya badannya aja. Pikiran dan hatinya masih di Solo. Itu berat gitu buat saya. Tapi ya saya belajar lah. Saya belajar untuk taat. Walaupun enggak mengenakkan tapi saya belajar. Saya mau lah gitu. Itu kalau dari saya sih Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari saya pribadi juga untuk meninggalkan kota Solo itu sangat berat Bapak Ibu, dan saya juga sudah diterima di tempat ini sebagai keluarga. Itu membuat hati saya senang gitu. Saya boleh melayani di tempat ini, melayani anak-anak, semakin bertambah sukacita dalam hati saya gitu. Tapi ketika ya lihat kondisinya, Ainsley ternyata enggak bisa LDRan sama papanya, imunnya nurun jadi sering sakit. Saya sendiri juga mulai berpikir gitu, apa masa mau lihat anak sakit, sering sakit-sakitan, enggak tega juga ya. Akhirnya ya sudahlah, planning kita di awal berubah semuanya, ikut ke Jakarta, memulai hal yang baru di sana, dan doakan Bapak Ibu Saudara biar bisa sering-sering pulang juga ke Solo. Saya sangat bersyukur untuk keluarga di tempat ini. Saya sangat mengasihi keluarga di tempat ini. Ya, terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, memang saya tadi ngobrol sama Bapak, ini bukan perpisahan, karena mereka berdua akan sering tetap ke Solo. Tetapi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendoakan kiranya Mas Bagus dan Mbak Enggar memulai dengan musim yang baru di Jakarta semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebelum kita doakan, tolong Mbak Feby maju ke depan. Ya, Mas Bagus dan Mbak Enggar, ini merupakan tanda kasih kami, bukan tanda perpisahan, tetapi ini bentuk kasih dari jemaat GBS Pintu Iman. Kiranya diterima ini untuk segala kemurahan bagi Tuhan. Ya, ya. Silakan, puji nama Tuhan, silakan ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapak Ishak akan maju ke depan untuk mendoakan bersama. Baik hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi, bahwa puji nama Tuhan, keberangkatan Mbak Enggar sudah menyelesaikan S1-nya. Jadi saat ini sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, Enggar Siniuti Sarjana Teologia. Haleluya. Semua baik, semua baik di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau
Haleluya, haleluya. Kami memandang kepada rencana-Mu yang sempurna ya Tuhan, atas setiap kehidupan kami masing-masing, khususnya pagi hari ini, rencana-Mu yang indah untuk keluarga Bapak Bagus. Tidak ada rencana-Mu yang tidak baik, semua indah. Sehingga jikalau Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta, kami tahu Engkau akan menjadikan keluarga Pak Bagus berkat yang luar biasa juga di Jakarta. Dan juga di dalam lingkup pekerjaannya maupun lingkup di mana dia berdomisili. Sebab itu Bapa di surga, kami bersatu berdoa, Tuhan topangkan tangan berkat kemurahan-Mu atas seluruh keluarga, suami, istri, anak. Tuhan ada dalam lingkup naungan-Mu ya Tuhan. Engkau menjagai, Engkau membentengi, Engkau melindungi, bahkan Tuhan Engkau memberkati. Dimanapun berada, kehadiran-Mu senantiasa, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah, Engkau mempunyai rencana yang sempurna, baik bagi sidang jemaat, baik bagi keluarga Mas Bagus, baik bagi pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan terus memandang kepadamu untuk menjalani rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya kami boleh mengerti bahwa semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, semua yang kami taati, semua untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan-Mu yang luar biasa akan terus berkembang. Sekalipun berpisah Solo Jakarta, pada waktu-waktu untuk kami bertemu, untuk melayani bersama-sama, karena kami satu di dalam Kristus. Sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa, haleluya, berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kecintaan Yesus Kristus, kuasa ilahi terus memenuhi kehidupan keluarga Mas Bagus, Mbak Inggar, dan juga Ansele. Semua ada pengendalian Tuhan, semua ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Allah hadir di sana untuk terus memberkatinya dan menjadikan berkat yang luar biasa. Perjalanan sebentar, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lindungi, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, kesulitan di jalan. Tuhan lalukan semua, penyertaan-Mu sempurna. Immanuel, Tuhan beserta, aman di jalan, selamat sampai di tujuan. Terima kasih, berikan terus kesehatan, kekuatan. Ansele juga di sana sehat, walafiat, terus bertumbuh menjadi besar, memberikan sukacita bagi orang tua dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berhikmat di dalam pekerjaan untuk terus menjadikan keluarga Mas Bagus berkat yang luar biasa. Terima kasih, segala pujian, nurma dan syukur persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan keluarga tersebut sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oke. Jalan ya. Tuhan. Ya, Tuhan terus menyertai di sana. Pandang Tuhan, tetap berdiri atas kebenaran firman Allah, harus di situ. Biar di sana jadi berkat, jadi garam, jadi terang di tengah-tengah. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa. Dengan iman kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Bersyukur dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau hadir tempat ini. Engkau memberkati kami, Engkau menyegarkan iman kami, Engkau menguatkan iman kami, bahwa ketika kami dipenuhi oleh Roh Kristus itu, dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kepenuhan di dalam hidup Kristus, kami memiliki hikmat, kami memiliki anugerah, kami memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan. Jika nanti siang akan berangkat ke Jakarta, Engkau melindungi, menjagai sampai di tempat dengan selamat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir, baik Kenny, Mbak Ulan, maupun Bu Krismi yang saat ini batuk pilek. Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini yang saat ini mengalami pergumulan, yang datang dengan segala penyakit pulang membawa kesembuhan, yang membawa pergumulan masalah keluarga pulang membawa anggur yang baru bagi keluarga, yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap langkah kakimu, diberkati setiap tangan yang kau kerjakan. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.